Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, akomodir para calon mahasiswa baru dari berbagai kota di Indonesia. PMB Udinus diperpanjang. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik, kita lanjutkan nih Mas Agus. Iya. Tadi kan pendaftarnya PMB tahun ini kan sudah 90% nih, dan dari 33 provinsi di Indonesia. Nah ini tapi kotanya tuh ada di mana aja sih? Iya, kalau kotanya hampir hampir semua gitu ya. Cuma masih didominasi Jawa sih memang gitu. Untuk yang luar Jawa itu yang banyak itu memang kami dari Kalimantan. Kenapa? Karena memang setelah disurvei memang Kalimantan tuh kalau kuliah memang sukanya ke Jawa, kayak gitu. Utamanya ke Jawa Tengah. Sehingga memang cukup menyumbang lumayan banyak gitu ya untuk yang dari sana, terlebih Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat gitu ya. Untuk provinsi yang lain dari Sumatera gitu ya, dari Sumatera, Palembang, terus dari Papua itu juga lumayan banyak gitu ya, terus Riau ya jauh banget tapi banyak juga yang kesini gitu. Dan semuanya lah gitu ya, rata-rata 1, 2 sampai 3 terwakili seperti itu, sehingga memang ini bukti bahwa Udinus sudah menasional gitu. Jadi nggak cuma dikenal di Jawa Tengah utamanya ya, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi juga ke luar Jawa gitu. Memang ini salah satu target kita memang sudah akreditasi A, sehingga memang cakupannya harus nasional kan, seperti itu. Iya. Nah ini bisa cakupannya nasional bahkan internasional juga ya, tadi kan ada beberapa mahasiswa yang dari internasional. Nah ini sebagai humasnya Udinus nih, gimana sih untuk memperkenalkan Udinus sampai ke tingkat regional, nasional, bahkan internasional? Ya, kalau yang terbaru, beberapa tahun yang lalu kami sudah menjadi duta delegasi kebudayaan untuk Indonesia yang ke Paris, dengan membawa e-gamelan kita ke Paris untuk tampil di UNESCO Paris. Itu juga merupakan salah satu cara kami berkenalan dengan bangsa lain. Dan kerjasama yang kami lakukan dengan perguruan tinggi dari luar negeri juga cukup banyak, Malaysia bahkan sampai ke Kroasia. Jadi memang kami targetnya adalah di 5 benua tersebut kami sudah memiliki berbagai kerjasama. Itu juga ditunjang dengan prestasi yang kami dapatkan dari mahasiswa maupun dosen, karena mahasiswa ini tidak hanya di target untuk berprestasi untuk kampusnya ini tidak hanya untuk level nasional tapi juga level internasional. Salah satunya mungkin untuk paduan suara sudah sangat terkenal, di mana paduan suara Gita Dianuswa ini sudah berkali-kali meraih menjuarai medali, gitu ya. Ya, pernah menjuarai dan mendapatkan medali emas di berbagai pertandingan event internasional. Terus untuk cabang olahraga kami juga makin dikenal dengan semakin banyak emas yang didapat, dan kami juga menyumbangkan atlet-atlet kami yang ada kuliah di Udinus ini untuk mensupport PSIS atau PSSI. Jadi tidak hanya secara akademis saja yang bagus, tapi non akademis juga kami dukung. Oke, jadi memang aktif juga gitu ya Mbak ya. Nah ini jadi kan mutu dan kualitas Udinus ini memang sudah bagus seperti itu ya. Nah ini gimana sih cara Udinus untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya? Iya, kalau pendidikan yang pasti yang harus kami targetkan dan kami kejar menjadi satu titik poin yang memang harus kami jaga tentunya kualitas pengajar. Untuk di pengajar Udinus sendiri minimal rata-rata S2, itu pun akan selalu dikejar untuk jabatan fungsionalnya sampai lektor kepala, seperti itu guru besar, dan juga misalnya memang punya kans untuk menjadi yang lebih baik, dari Udinus juga mengadakan beasiswa untuk dosen untuk kuliah di jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kualitasnya terjaga. Tidak hanya untuk dosen, untuk tenaga kependidikan, kami juga melakukan berbagai peningkatan mutu kualitas dari karyawan sendiri. Di tenaga kependidikan kami melakukan pelatihan-pelatihan dan juga mungkin mengikuti lomba yang ada hubungannya dengan kampus itu sendiri. Baik, kemudian tadi kan juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi seperti itu. Nah ini kerjasama dengan perguruan tinggi mana saja kalau boleh tahu? Rata-rata kami sudah ada banyak ya, di Malaysia itu juga banyak, di Thailand. Kalau di Malaysia rata-rata kami dengan IT seperti UUM, seperti UTM, ada banyak banget di sana. Kalau untuk kesehatan kami kerjasamanya dengan Thailand, karena sedikit banyak Thailand ini culture-nya sama. Untuk IT lagi di Eropa kami ada dengan Kroasia, ada dengan Korea. Jadi kalau misalnya anak-anak muda nih yang lagi menggandrungi ya kan Korea, Udinus ada kesempatan untuk bisa student exchange. Jadi 6 bulan di sana untuk menikmati
bagaimana sih kuliah di luar negeri, dan nanti apa yang mereka pelajari di sana bisa dikonversikan ke mata kuliah yang ada di sini. Dan dibiayai Udinus tentunya ya? Insya Allah. Tuh, insya Allah kan. Jadi siapa nih yang nggak mau ya ke Korea, kan banyak banget nih ya kami bisa K-popers. jembatani. Betul. Iya, mimpinya bisa kuliah di luar negeri, bahkan mungkin mau Ketemu jalan-jalan. Opa, pengalamannya Langsung nyantol gitu. langsung generasi K-pop. Oh, iya. Anak milenial sekarang oke banget loh. Oke. Kemudian nih kembali ke masalah PMB nih ya. Nah, itu untuk metode PMB yang digunakan Udinus nih ada apa nih, Mas Agus? Nah, untuk metodenya tadi di depan saya sampaikan juga, kami kan ada online, terus bisa lewat sekolah juga, terus bisa langsung datang ke sini. Nah, untuk 2 bulan terakhir ini kami sudah mencoba untuk memberanikan untuk bisa layanan one day service atau calon pendaftar bisa langsung datang ke Udinus. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Seperti itu. Itu sangat ketat. Dari mulai gerbang masuk seperti itu sudah kami cek suhu, harus wajib cuci tangan seperti itu. Nanti kalau ada yang suhunya di atas 76 ya kalau nggak salah. 37. Oh 37 maaf ya. 37 nanti memang kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadinya mereka sangat bisa terlayani dengan baik dan tetap aman juga seperti itu. Dan memang buktinya kemarin tuh banyak yang datang ke sini, apalagi waktu kemarin masa registrasi terakhir itu, wah banyak sekali. Kami hampir 500-an yang kami layani satu hari itu, rekor itu. Rekor. Terbanyak ya, kami sampai maghrib itu pelayanannya. Oh, sampai maghrib Iya, sudah buka ya? Karena sudah jauh-jauh sampai Iya, datang ke benar. Udinus, kalau nggak terlayani kasihan juga. Betul, Akhirnya betul. ya kami, inilah bentuk loyalitas kami untuk melayani mahasiswa baru dengan baik. Iya. Karena kasihan ya udah jauh-jauh gitu Iya, kan, harus balik lagi. ada yang dari Jawa Barat, Oh, dari Jawa Barat juga. Timur, iya kan? Oke. Iya, bawa mobil sendiri. Kalau sampai sini kan, Mobilnya. iya mungkin baru sampai sini jam 4 sore seperti itu kan. Jadi baru bisa kami layani, masih antri seperti itu kan, sehingga harus tetap kita layani. Jadi Iya. memang customer nomor 1 gitu ya, customer Iya, adalah raja. kita beri pelayanan sebaik mungkin. Oke, kemudian untuk menurut Mas Agus nih, pertimbangan apa sih yang menjadi calon mahasiswa ini untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Yang pertama tentunya ini untuk berkarir sih tentunya ya. Cuma kami kembali ke visinya Udinus, kalau memang daftarnya di Udinus tentunya mungkin banyak mahasiswa yang bermimpi jadi wirausaha tentunya. Karena sesuai misinya kita, kampus untuk pendidikan dan kewirausahaan tentunya gitu ya. Nah, untuk alasannya lagi, kenapa harus kuliah kan gitu ya, tentunya untuk karir ke depannya. Memang sekarang kalau hanya lulusan SMA atau SMK itu sangat ini sekali ya, bisa dikatakan Kurang gitu ya. kurang. Ibarat amunisi itu kurang. Jadi nanti kalau cari kerja juga kadang sangat susah seperti itu, karena yang diinginkan perusahaan minimal sarjana S1 ya. atau D3 seperti itu. Nah, makanya kenapa kita harus kuliah seperti itu, karena memang ada syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika mau masuk kerja, yaitu pendidikan itu sendiri. Makanya itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ya, dan juga perencanaan bermasa depan seperti itu. Bermasa depan. Iya, makanya Oke. itu menjadi hal yang sangat penting bagi saya juga. Betul. Ya, Dan menurut saya. daya saing di dunia kerja sekarang juga semakin ketat seperti Iya. itu ya. Jadi memang S1 aja sekarang biasa saja loh. Iya, kan? S1 Iya. aja biasa saja sekarang. Makanya berarti kan harus mengembangkan lagi, Terus, mungkin terus, dan nanti terus gitu, melanjutkan ke jenjang jenjang S2, S2. bahkan nanti S3 seperti itu. Karena apa? Karena ya itu tuntutan zaman juga kan. Ya kita harus, kalau enggak kita ketinggalan kalau enggak ini mengikuti perkembangan. Ya. Dan Nadia mungkin kalau berpikiran anak-anak SMA ini kadang-kadang aku nih sukanya begini tapi orang tua aku begini, sering banget Iya, ya kita iya, menemui kayak gitu. Terus kenapa Udinus nih harus menjadi jawaban dari doa-doa mereka ya kan? karena begini, di Udinus ini tidak hanya mengikuti selera pasar, tapi kami juga memperhatikan apa sih passion anak muda sekarang, sukanya apa gitu. Lalu kalau sudah suka ini harus apa gitu. Kami bahkan mempunyai biro kemahasiswaan yang memang dengan willingness yang baik dan total banget itu memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk mahasiswa. Tidak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang kayak gitu aja, kan boring ya kalau kayak gitu. betul. Pasti Iya. pengen nongkrong, tapi kok nongkrong aja kok nggak ada ini. Enggak, kami sediakan banyak UKM untuk berekspresi, mengembangkan diri. Kami sediakan
berbagai macam komunitas. Jadi seperti kalau misalnya anak sekarang suka main game, bukan berarti mereka tidak bisa jadi apa-apa, tapi mereka bisa menjadi sesuatu yang mungkin justru inilah rezekinya di sini gitu, masa depannya di sini. Jadi teman-teman di Udinus ini ibaratnya kalau Ernest Prakasa pernah ngomong ya, secapek-capeknya orang nganggur tetap nggak enak banget, tetap nggak enak, ya. nganggur tuh nggak enak gitu. Jadi lebih enak kalau kita kasih aktivitas yang banyak, terus mereka bisa berprestasi dengan sendirinya. Jadi kalau yang merasa kok kuliah hanya begitu-begitu aja, di Udinus tidak ada seperti itu. Kami akan bantu motivasi kalian untuk bisa menjadi pribadi yang bagus, untuk baik bagi diri sendiri, orang tua maupun negara gitu. Mungkin kan, wah kok kayaknya muluk-muluk banget. Enggak, beberapa orang, teman-teman, beberapa mahasiswa ini datang ke Udinus dengan bukan siapa-siapa gitu, tapi kami bantu mereka untuk memunculkan sisi positif mereka dan kemudian bisa menjadi nilai plus bagi diri sendiri. Jadi siapa-siapa. Jadi siapa-siapa. From Wah, zero to hero. Ya, Oke. dan tentunya banyak beasiswa, ya nggak hanya sekedar mengembangkan potensinya, tapi juga kami siapkan beasiswa, bahkan bisa kuliah gratis sampai lulus, tergantung nanti level juaranya seperti apa. Termasuk tadi yang disinggung Mbak Nining, yang paduan suara, basket, taekwondo, itu kebanyakan mereka semuanya itu beasiswa di Udinus, beasiswa, full ya. sampai lulus gratis, hanya membayar uang kesehatan 250.000 per semester. Per Seperti semester itu. itu ya, satu semester 6 bulan ya kan ya. Iya, bukan per jadi bulan. harus seperti itu ya, cari kampus yang memang di dalamnya ada segudang beasiswa gitu ya. Jadi ketika masuk bayar, tapi setelah masuk ternyata dapat beasiswa sehingga nggak jadi bayar. Wah itu kan luar biasa ya. Orang tua juga bangga kan, anak saya dapat beasiswa di Udinus gitu kan. Bukan gara-gara saya nggak mampu membayar, tapi apa gara-gara prestasinya anak saya gitu kan. Wah itu luar biasa. Nggak semua kampus seperti ini, karena memang rektor kami luar biasa gitu ya. Ketika ada prestasi mengharumkan nama Udinus, ya apa yang bisa kami berikan yaitu beasiswa. Silahkan bisa kuliah di sini gratis. Jadi mengapresiasi Iya. mahasiswanya seperti Betul, itu ya. iya. Nah ini ngomong-ngomong mahasiswa lagi, beasiswa. Ngomong-ngomong beasiswa nih, nah beasiswanya ada beasiswa apa saja nih? Nah, untuk beasiswanya kami sebetulnya ada beberapa sumber ya, yang dari pemerintah ada PPA, terus ada BBM seperti itu, terus KIP tentunya ya, dan beberapa jenis lagi, terus dari perusahaan ada Jarum, Valburi dan lain sebagainya, terus dari kerjasama dengan perbankan juga, itu juga kami diberi beasiswa beberapa kotanya untuk beberapa mahasiswa seperti itu kan. Nah, biasanya bentuknya macam-macam. Ada yang dibiayai per semester, biaya dari SPP sama SKS-nya 1 semester, terus ada yang sampai 2 semester. Nah, biasanya seperti itu yang dari pemerintah maupun dari perusahaan maupun instansi. Nah, kalau yang dari Yayasan Udinus, kami nggak hanya 1 semester, 2 semester, berani sampai lulus. Iya, sampai lulus. Tidak hanya 1 semester, 2 semester. Tapi syaratnya harus Harus prestasi. prestasi. Ya. Kalau hanya jadi kupu-kupu, ya siapa yang mau ngasih beasiswa kan gitu ya. Iya, makanya nanti kalau kuliah di Udinus silahkan kembangkan potensinya. Sudah berkembang potensinya, masih menghasilkan sebuah beasiswa. Nah, itu pastinya luar biasa. Nah ini kan seperti kita tahu juga nih, Udinus ini kan kampus dengan akreditasi A. Iya. Nah ini sebenarnya apa sih pentingnya akreditasi A tersebut nih? Kalau akreditasi A yang pasti tidak semua memiliki peringkat dan predikat tersebut, karena dari akreditasi A ini sebenarnya kalau dikerucutkan, kami secara kualitas dan kuantitas serta fasilitas kami sudah memenuhi standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya tidak hanya berhenti dari awal fasilitas, kuantitas dan kualitas, luarannya bagaimana. Jadi bagaimana alumni Udinus ini terserap di dunia kerja, atau bahkan karena kami adalah kampus yang berbasis IT-preneurship, kami juga membuat mahasiswa ini ter-encourage untuk membuka lapangan kerja. Itu yang sangat dibutuhkan oleh negara saat ini. Jadi tidak hanya grabbing something yang memang hanya sudah disediakan, tidak. Tapi kami lebih ke providing something, create something kayak gitu. Itu yang kami tanamkan ke mahasiswa kami. Sehingga akreditasi A ini dari awal, dari input, lalu proses hingga output, kami semua berkualitas. Itu yang menjadi nilai plus kenapa Udinus ini menjadi salah satu kampus yang terakreditasi A dan sekarang menjadi 10 kampus terbaik di Indonesia. Untuk keren banget loh. Tinggi swasta. Tepuk tangan dong. Nah ini dengan kampus yang hebat nih dengan akreditasi A nih, fasilitasnya ini ada apa saja? Kami kan terbagi menjadi 5 fakultas. Selain S1 kami juga ada jenjang untuk magister dan doktoral. Jadi setiap jenjang di perguruan tinggi itu kami sudah miliki. Untuk
S1 kita ada 5 fakultas, kami ada 19 prodi, dan juga kami ada untuk S2-nya kami ada 2 penjurusan prodi untuk manajemen teknik informatika dan magister manajemen. Untuk S3-nya karena kami fokus di dunia IT, kami ada program doktoral. Untuk fasilitas kami sudah karena sudah terakreditasi tersebut, jadi memang secara fasilitas sudah memenuhi syarat. Salah satunya hal kecil aja udah kita perhatiin gitu, kayak misalnya tadi kenapa mahasiswa Udinus harus membayar uang poliklinik, karena kami concern sama mahasiswa kami, mereka yang ada di Semarang maupun mereka berada di luar kota, mereka tidak perlu khawatir dengan kesehatan, mereka bisa datang ke poliklinik yang sudah kami sediakan, sehingga mereka datang ke sini itu seperti one stop shopping, jadi mereka kuliah, mereka sehat, mereka benar-benar diperhatikan secara gitu physically ya. atau mentally tetap menjadi prioritas kami. Oke, baik, nanti kita lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.